Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama saya di Parujung Godang Hilir Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nina Novira PhD, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Medan. Saya Nina Novira PhD, ya mungkin PhD dari mana gitu ya. Oke, saya PhD saya dari Austria. Kebetulan penelitian disertasi saya itu mengenai mempertanyakan kenapa petani sawah beralih ke sawit. Menurut Bu Nina, bagaimana kondisi stok pangan di Indonesia? Ya kalau hanya bicara pada stok pangan bisa dibilang aman ya. Akan tetapi kalau kita tanya lebih jauh, stok pangannya berasal dari mana? Itu baru bisa kita cerita agak panjang lah gitu ya. Karena kalau hanya bicara stok kan kita tidak tanya itu berasal dari mana gitu kan. Nah, ternyata kan stok pangan kita banyak yang berasal dari dari impor gitu ya. Dan mungkin kalau hanya sekedar dari kacamata pemenuhan pangan, oke, nggak masalah. Impor itu solusi yang paling mudah gitu ya. Kan tetapi selain menghabiskan devisa, impor juga punya rentetan bahaya menurut saya gitu ya. Jadi saya tidak sama sekali anti impor, akan tetapi itu betul-betul last resort lah. Kalau memang nggak bisa banget baru. Seperti misalnya dengan kemudahan impor akhirnya kita tidak berpikir untuk memperbaiki sistem pertanian kita. Akhirnya kita nyaman, gampang, nggak ada pangan impor aja gampang. Di pasar dunia lebih murah. Itu mindset yang sering dikeluarkan gitu ya. Kalau misalnya beli lebih murah untuk apa produksi sendiri. Bahkan itu juga diajarkan dalam kelas-kelas ekonomi. Ya, suatu negara itu kalau bisa tidak internal oriented. Internal oriented itu berusaha memenuhi segala kebutuhan sendiri dan tradingnya hanya antar wilayah. Itu selalu diangkat bahwa kalau ketika suatu negara itu tidak bisa memproduksi suatu komoditas secara efisien, maka solusinya adalah membeli di pasar dunia. Ya, itu teori kapitalis kan seperti itu gitu. Ya, terdengar logis gitu ya, terdengar logis. Kalau misalnya kita nggak kita bisa sih bikin tempe misalnya, tapi kalau misalnya ini dalam skala rumah tangga misalnya, ngapain sih bikin sendiri di pasar banyak dan murah? Itu yang logika yang dibangun. Tetapi kan akhirnya kita terlupa untuk membangun skill, membangun sistem, membangun budaya akhirnya gitu kan. Jadi akhirnya kita terbiasa dengan impor dan yang rentetannya itu terlupa terbangun. Dan yang paling berbahaya menurut saya ketika kita tergantung pangan kita itu tergantung impor adalah ketika suatu saat nanti terjadi konflik entah itu antara kita dengan negara sumber impor atau misalnya dengan proksi. Yeah. Yang ini yang lebih berbahaya gitu ya. Jadi misalnya ketika kita dianggap sebagai proksi Cina dan Vietnam adalah proksi Amerika, maka dengan mudah Amerika akan menginstruksikan proksinya untuk berhenti mengimpor beras kepada kita dan jadi ada istilah yang tren gitu ya, war on food. Ya. Dan ketika suatu negara itu sudah war on food ya tinggal diliatin aja dia akan hancur sendiri gitu. Dan ketika pangan kita itu tergantung dengan impor, nah itulah sebenarnya yang paling berbahaya menurut saya. Akan tetapi kalau saya lihat peneliti-peneliti di Indonesia itu tidak concern ke situ gitu loh. Pembahasannya hanya sekedar ketahanan pangan, akan tetapi tidak menujam lebih jauh ke kebahayaan itu gitu. Bahwa kenapa sih kita perlu mandiri pangan? Swasembada pangan itu bukan hanya sekedar mengamankan devisa, akan tetapi benar-benar mandiri. Kalau sejauh ini dari kacamata Anda, bagaimana posisi Indonesia dalam konstelasi politik global dalam hal ketahanan pangan? Kalau menurut saya udah bahaya ya. Alasannya? Ya di dalam negeri sendiri kita itu nggak kelihatan giatnya untuk mengamankan pangan. Oke. Dulu kita bermimpi untuk swasembada pangan.
kemudian tidak tercapai tapi tetap bermimpi. Akan tetapi hari ini saya rasa udah mimpi itu udah ditinggalkan. Udah nggak ada lagi tuh gembar-gembor kita akan mencapai minimal deh swasembada beras. Kalau dulu itu swasembada pangan loh. Pangan itu berarti semua. Tapi sudah turun menjadi swasembada beras. Kemudian sekarang udah nggak kedengeran lagi. Dulu kita bilang kita akan swasembada sapi. Makanya kita saya nggak tahu sampai mana perkembangannya, akan tapi dibangunlah sentra di Nusa Tenggara Barat, gitu kan. Yang sekarang hancur juga karena dibuka keran impor sapi walaupun keadaan tidak mendesak. Kalau dulu saya baca kemarin dulu itu peraturannya adalah boleh impor sapi ketika sumber pangan tidak bisa dipenuhi secara lokal. Akan tapi sekarang sudah berubah undang-undangnya, redaksionalnya menjadi boleh impor untuk memenuhi pangan. Kan sangat beda ya. Dibolehkan ketika sudah tidak bisa memenuhi dengan dibolehkan untuk memenuhi. Kan sangat beda. Ketika dibolehkan ketika tidak bisa memenuhi, maka itu adalah kondisi darurat. Tapi ketika dibolehkan untuk memenuhi, berarti kan itu semua kondisi. Dan itu sangat menyakiti peternak lokal kita. Peternak ini sudah sebenarnya bukan sapi lokal kalinya. Bibitnya juga impor gitu kan. Sebegitu aja sebenarnya udah lebih mending lah. Apalagi daripada nggak sama sekali gitu loh. Tapi kan nggak ada upaya untuk memandirikan, kan yang besar-besar itu bisa kita jadikan indukan. Tapi kan tidak ada upaya ke arah sana gitu loh. Karena memang impor ini kan bisnis yang sangat manis gitu. Tapi sering kita dengar tujuan impor itu untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Itu kan logika yang dibangun. Itu logika yang dibangun menurut saya. Realitasnya? Ya realitasnya banyak orang yang menikmati. Untuk petani atau peternak sendiri? Oh tidaklah. Dari mana mereka dapat? Kalau orang impor ya jelas harga mereka jatuh dong. Menstabilkan harga pangan itu kan artinya menurunkan harga. Ya kan? Padahal banyak petani yang memang sengaja misalnya menanam cabai mendekati Ramadan. Karena mereka tahu akan naik. Ternyata didatangkan cabai impor. Ya, jadi nggak jadi dong mereka nggak jadi lebaran lah istilahnya gitu ya kan. Saya juga baru tahu gitu ternyata cabai kering itu 100% impor. Cabai kering. Padahal kita produksi cabai. Gitu. Maksudnya masa sih garam aja impor? Ya kita punya garis pantai terpanjang di dunia gitu loh. Dan sepertinya ya menurut saya ya ini dibaca sama orang gitu loh. Ini dibaca sama seluruh orang di dunia. Seluruh orang di dunia ini sadar bahwa ketika kita memaksakan swasembada, mereka akan kolaps. Makanya dibangunlah logika seperti itu supaya kita tetap impor gitu. Mokaf itu bisa 100% menggantikan terigu menurut beberapa penelitian. Ya, ada yang kemudian bilang bisa 25%, ada yang 75%, ada yang bilang bisa menggantikan 100% dengan penanganan yang kita sudah tahu caranya gitu. Akan tapi saya sebenarnya selama ini bertanya-tanya gitu, kenapa sih mokaf tidak bisa sampai ke skala industri? Mungkin memang karena banyak yang terganggu periuknya gitu. Iya. Ya. Jadi memang perlu political will gitu. Perlu dukungan politis. Karena kalau sekedar modal mungkin nggak akan pernah kita bisa menyamai pemodal besar gitu kan. Jadi untuk menyeimbangkannya ya perlu dukungan politis gitu. Ya itu juga akan sulit sebenarnya kalau politik kita itu masih berbasis dukungan oligarki.